20 tahun pasca bergabung dengan WTO, China berbagi manfaat dengan dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. 20 tahun yang lalu, China bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, sehingga membuka bab China yang luar biasa di panggung dunia. Daya tarik dan pengaruh China yang semakin meningkat dapat dibuktikan oleh rekam jejaknya sebagai anggota WTO yang dapat dipercaya dan pendiriannya yang konsisten dalam memperjuangkan globalisasi dan pembangunan inklusif. Dalam waktu 20 tahun, sebuah negara raksasa telah mencapai perubahan haluan yang menakjubkan, menjadi lebih dewasa dan semakin terbuka, dan telah sukses meningkatkan struktur ekonomi dunia yang beragam dan semakin makmur. Dalam gelombang pembukaan 20 tahun terakhir, China telah secara aktif terintegrasi ke dalam pasar dunia dan menciptakan keajaiban pembangunan. Pada saat yang sama juga telah membuktikan kebijaksanaan dan kekuatan pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberikan kontribusi manfaat pembangunan yang mendalam kepada dunia. Dalam 20 tahun sejak aksesi ke WTO, China telah menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan adalah satu-satunya andalan dan keterbukaan adalah teknik meraih kemenangan. Sejarah aksesi China ke WTO menunjukkan bahwa pembangunan dan keterbukaan berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling yang efisien, dan memungkinkan ribuan pemain pasar China mensukseskan masing-masing. Dalam 20 tahun terakhir, agregat ekonomi atau PDB China telah meningkat dari posisi ke-6 menjadi kedua terbesar di dunia. Tingkat perdagangan telah meningkat dari urutan ke-6 menjadi nomor 1 di dunia. Perdagangan layanan jasa telah meningkat dari posisi ke-11 menjadi kedua di dunia. Dan investasi asing langsung atau foreign direct investment naik dari peringkat ke-26 menjadi peringkat nomor 1 di dunia. Berkat akses dan keterbukaan pasar yang lebih luas, China berpenetrasi sangat kuat dan mendalam di dalam rantai nilai global. Semakin banyak perusahaan negeri tirai bambu menerobos dan berpartisipasi secara mandiri dalam perdagangan dan investasi internasional, membantu banyak perusahaan asing untuk memasuki domain ekonomi baru, yaitu pasar dengan jumlah konsumsi 1,4 miliar populasi China. Seperti yang dikatakan mantan Perdana Menteri Prancis Jean-Pierre Raffarin, aksesi China ke WTO selama 20 tahun telah membuktikan bahwa China telah mencapai kemajuan terbesar dalam pembangunan ekonomi dan sosial, di mana perluasan keterbukaan akhirnya mendorong perkembangan modern China. Kemajuan pesat telah memungkinkan China lebih memperluas keterbukaannya dari titik awal yang lebih tinggi, mempromosikan perluasan jaringan ekonomi dan perdagangan multilateral, mempromosikan alokasi sumber daya China dan asing untuk saling menggunakan WTO dan panggung multilateral lainnya dalam menunjukkan vitalitas kreatif dan wirausaha yang mempesonakan dunia. 20 tahun setelah bergabung dengan WTO, China telah membuktikan kepada dunia bahwa efisiensi dunia berasal dari persaingan pasar, dan keadilan tergantung pada kebijakan yang saling menyeimbangkan. China secara aktif menggunakan redistribusi dan alat kebijakan lainnya untuk menangani hubungan antara efisiensi dan keadilan dengan tepat, sehingga dividen aksesi WTO akan menguntungkan rakyat biasa dan UMKM dan secara efektif melindungi tantangan diferensiasi. Melalui pengentasan kemiskinan industri dan strategi lainnya, China berhasil mengubah dividen aksesi WTO menjadi pencapaian pengurangan kemiskinan. Simon Manley, Duta Besar Inggris untuk WTO dan kantor PBB di Geneva, menekankan bahwa pertumbuhan perdagangan adalah salah satu kekuatan pendorong utama pertumbuhan ekonomi China, yang membantu 800 juta penduduknya keluar dari kemiskinan. Pada tahun 1978, PDB per kapita China hanya $156, kurang dari sepertiga rata-rata per kapita negara-negara Afrika Sub-Sahara, menjadi $10.410 di tahun 2019. Peng Runyan, seorang peneliti senior di Bard College,
Amerika Serikat mengatakan kebijakan China yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam tata kelola ekonomi telah mencapai keberhasilan yang luar biasa dengan membatasi monopoli dan spekulasi, meningkatkan dukungan untuk UMKM, dan mempromosikan rendah karbonisasi. China telah menciptakan landasan jangka panjang untuk stabilitas, toleransi, dan kemakmuran bersama. Contoh yang diberikan oleh China telah membawa harapan dan inspirasi bagi negara-negara berkembang di dunia, katanya. 20 tahun setelah bergabung dengan WTO, China telah menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada jalan keluar untuk proteksionisme. Jalan keluar satu-satunya adalah keterbukaan, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kekuatan. Harus diakui, China adalah salah satu penerima manfaat terbesar dari mekanisme perdagangan multilateral. Tetapi tidak berarti semua pencapaiannya diperoleh dengan tangan kosong. Dari menyongsong kedatangan serigala sampai dances with wolves atau menari dengan serigala. Dari belajar berenang tersedak di lautan sampai bisa berdiri tegak selama 20 tahun. Pada awal aksesnya ke WTO, China menghadapi tekanan berat di berbagai bidang, seperti penyesuaian undang-undang dan peraturan negara-negara barat, penghapusan kapasitas produksi yang terbelakang, reformasi kelembagaan, dan perubahan sistem manajemen perdagangan luar negeri. Dalam hal ini, China tidak boleh mengeluh tentang ketidakadilan atau menutup pintunya, tetapi harus bertekad untuk berubah, berinovasi, menghadapi tantangan secara langsung, dan mengambil inisiatif untuk berintegrasi dengan dunia. Saat ini, ketika proteksionisme negara-negara barat sedang meningkat, China sebagai pembangun perdamaian dunia, penyumbang pembangunan global, dan pembela tatanan internasional, menjunjung tinggi panji multilateralisme, dan terus menyumbangkan keunggulan China, peluang China, dan solusi China bagi masyarakat internasional. Menjadi mesin pertumbuhan dan sumber vitalitas perdagangan dunia, melepaskan energi positif untuk membangun ekonomi dunia yang semakin terbuka. Sebagai salah satu peristiwa ekonomi terpenting di abad 21, China telah berkontribusi lebih dari 30% terhadap pertumbuhan ekonomi dunia selama 20 tahun terakhir. China saat ini memiliki 400 juta populasi berpenghasilan menengah atau middle income terbesar di dunia dan merupakan mitra dagang utama bagi 120 lebih negara serta mitra dagang terbesar bagi Uni Eropa dan ASEAN. Terlepas dari semua hambatan dan rintangan, banyak hal yang telah direalisasikan dan dicapai dalam 2 dekade terakhir. Bagi China selaku pendorong utama pertumbuhan ekonomi global dan multilateralisme, selalu ada lebih banyak hal yang dapat diharapkan bagi dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!